Oke, supaya lebih jelas, kita ke contoh kasus. Ini adalah contoh kasus yang sama dengan minggu yang lalu. Kita belajar tentang HMO status, yaitu pelayanan rumah sakit. Ada 11 rule. Di sini saya blok warna yang berbeda untuk memudahkan melihat mana yang premis, mana yang konklusi gitu ya. Jadi yang warna hijau adalah premis, yang warna ungu ini adalah konklusi, yang warna hitam adalah nilai CF-nya. Oke, ini misal fakta yang diketahui. Ada 5 fakta. Kemudian kita akan lakukan inferensi. Inferensinya sama persis seperti pada materi sebelumnya, tetapi di sini setiap rule dan setiap fakta kita tambahkan yang namanya CF. Jadi semua harus ada CF-nya, semua harus ada CF-nya gitu. Di sini juga sama, semua ada CF-nya semua. Jadi ini kalau teman-teman baca baris per baris, langkahnya sama seperti pertemuan sebelumnya yang kita tuliskan dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel. Cuman ini dijabarkan lebih detail menggunakan kata-kata. Oke, kita lihat di sini step satunya kita tentukan dulu goal, karena saya gunakan backward chaining. Saya tentukan goalnya layanan. Pertama kali layanan dicari di working memory masih kosong. Kemudian cari rule yang konklusinya layanan, ketemu rule 1 sampai rule 5. Kemudian rule 1 sampai rule 5 kita masukkan ke antrian, sedangkan layanan kita masukkan ke stack. Oke, kita kerjakan satu-satu mulai rule 1. Rule 1 dikerjakan, premis 1 anggota oke. Cari di working memory nggak ada, cari di rule ada, itu ya. Rule 6, 7, 8 kita masukkan antrian sehingga status anggotanya menjadi goal juga, kita masukkan ke dalam stack. Oke, kita mulai dari antrian pertama lagi, rule 6. Premis 1 rule 6 ngomongnya anggota ya. Di working memory masih kosong. Kemudian cari rule yang konklusinya anggota nggak ada, maka kita tampilkan user interface, ditanyakan apakah Anda anggota, itu ya, jawabannya iya. Kemudian usernya juga nulis CF-nya 0,95. Maka kita masukkan ke dalam working memory dan dibandingkan dengan rule 6 premis 1 tadi, anggota sama dengan ya tadi di sini. Ternyata cocok dengan yang diinputkan user, maka sesuai. Kalau sudah sesuai, kita pergi ke premis selanjutnya. Premis 2 dari rule 6 adalah ID valid sama dengan ya. Kita cari di working memory nggak ada, cari di rule nggak ada, kita tanyakanlah ke user interface. Apakah ID-nya valid? Dijawab ya dengan CF 0,8. Ya. Kemudian kita bandingkan rule 6 premis 2 dengan jawaban usernya, ternyata sama sesuai. Karena sudah tidak ada premis lagi di rule 6, maka rule 6 firing dan menghasilkan fakta baru, yaitu status anggota oke. Nah, status anggota oke ini adalah fakta yang dihasilkan oleh rule, sehingga dia belum memiliki nilai CF. Nah, ini harus kita hitung. CF status anggota oke sama dengan, karena tadi rule 6 dipisahkan oleh operator N, maka kita gunakan min. Min CF anggota ya, CF ID valid ya dikalikan CF rule 6. Ketemunya nanti 0,8. Oke, karena rule 6 sudah firing, maka rule 7 dan rule 8 kita hapus dari antrian, kita kembali ke rule 1. Rule 1 premis 1 kita bandingkan dengan working memory sesuai. Maka kita pergi ke rule premis 2. Di premis 2 kita cari di working memory nggak ketemu, cari di rule nggak ketemu, kita tanyakan ke user interface, kemudian ini jawabannya. Nah, di sini setelah kita bandingkan rule 1 premis 2 ternyata sesuai. Maka kita akan pergi ke premis 3. Premis 3 adalah masalah serius. Nah, cari di working memory nggak ada, cari di rule ketemu, rule 9, 10, 11. Rule 9, 10, 11 kita masukkan ke antrian. Kemudian masalah jadi goal baru kita masukkan ke dalam stack. Kita mulai dari rule yang pertama, yaitu rule 9. Premis 1 rule 9 ngomongnya suhu normal, gitu ya. Cari di working memory nggak ada, cari di rule nggak ada, kita tanyakan ke user interface. Suhunya bagaimana? Dijawab nggak tahu, itu ya, CF-nya 0,75. Nah, kemudian kita bandingkan apakah
suhu tidak tahu sama dengan suhu normal gitu ya, ternyata tidak sama, maka di sini tidak sesuai. Karena rule 9 premis 1 tidak sesuai, maka rule 9 dianggap gagal dan dihapus dari antrian. Kita akan pergi ke rule 10. Pada rule 10 premis 1 ternyata sama suhu normal, berarti rule 10 gagal juga. Kita pergi ke rule 11. Rule 11 ngomongnya suhu abnormal or suhu tidak tahu. Nah, kita langsung cek di working memory, ternyata ada dan sesuai. Maka rule 11 firing. Pada waktu firing dia menghasilkan fakta baru, yaitu masalah serius yang belum memiliki nilai CF. Jadi kita harus menghitung lagi. Karena premisnya cuma 1, maka CF masalah serius. Langsung saja CF dari suhu tidak tahu dikalikan CF rule 11. Jadi kita nggak perlu menggunakan min atau max. Hasilnya nanti 0,72. Dan langkah yang terakhir, kita kembali ke rule 1. Premis 1, 2 tadi sudah sesuai. Sekarang kita ke premis 3, ternyata sesuai juga. Karena sudah nggak ada premis lagi, maka rule 1 firing. Ya, menghasilkan sebuah fakta baru, ngomongnya layanan level 1. Kemudian layanan level 1 belum memiliki nilai CF, kita hitung lagi. Karena rule 1 itu dipisahkan oleh N, maka kita gunakan min. Ada 3 premis tadi. Ini adalah premis pertama, status anggota oke, premis kedua alasan kasus baru, premis ketiga masalah serius. Kita pilih dari 3 ini yang paling kecil. 0,8, 0,7, 0,72. Yang paling kecil adalah 0,7. Kemudian, wah ini salah ini ya. Ini harusnya 0,9. Ya. 0,7 dikalikan premis dari rule CF dari rule 1, yaitu 0,9. Hasilnya 0,3. Nah, kesimpulannya kalau kita tuliskan, berarti masuk ke dalam layanan level 1 dengan nilai keyakinan 0,3, atau tidak masuk ke layanan level 1 dengan ketidakyakinan 0,63 gitu ya. Nah, dalam menghitung CF itu bisa kita batasi. Jadi kalau ada fakta ternyata CF-nya di bawah 0,6, itu kan artinya sangat meragukan ya. Ngomong, saya punya uang 10 juta, tapi keyakinan saya 0,1 saja gitu ya, 0,2 kan artinya nggak yakin gitu ya. Maka di dalam CF kita bisa memiliki true thresh, yaitu threshold dari kebenaran. Kita bisa batasi. Kalau misalnya true thresh kita, contoh misalnya saya batasi true thresh-nya adalah 0,7. Berarti kalau nilai CF-nya di bawah 0,7 itu saya anggap gagal. Maka ini contohnya ini semua gagal gitu. Tapi kalau misalnya nilai keyakinan true thresh-nya saya batasi 0,6, ini masih masuk. Jadi yang di bawah true thresh itu dianggap gagal. Yang di atas true thresh itu masih diakui. Nah, true thresh ini berlaku mulai awal ya. Jadi misalnya mulai awal di sini kalau misalnya ada CF apapun, kalau nilainya di bawah true thresh semua langsung dihapus dan tidak diproses di dalam forward maupun backward chainingnya. Jadi bukan hanya nilai CF yang paling akhir, tapi mulai awal kita melakukan forward atau backward chaining itu semua nilai CF sudah dibatasi dengan true thresh. Umumnya nilai true thresh biasanya di atas 0,5. Jadi kadang orang naruh 0,6 kebanyakan gitu ya, 0,7 misalnya. Artinya apabila terdapat fakta yang nilainya CF-nya kurang dari 0,5, maka dia nggak dianggap gitu ya, dianggap gagal.